percobaan ya. Saya harap anak-anak kita ini semuanya bisa semakin paham lah tentang materi teks laporan percobaan ini. Kalau teks pidato, tadi kan ada disampaikan materi bab 2 teks pidato ya. Apa sebenarnya teks pidato ini, Mr. Tio? Oke, teks pidato ya. Teks pidato adalah bagaimana teks yang berisi motivasi ya, memberikan arahan ya, bagaimana mengajak juga agar audiens atau pendengar dapat melakukan apa yang dikatakan atau disampaikan orator. Orator itu adalah si orang yang berpidato gitu. Begitu kira-kira. Oh begitu ya, tentang teks pidato itu. Nah, saya teringat nih Soekarno, orang yang sering disebut dengan orator, proklamator ya. Ya. Bagus sekali itu dalam berpidato. Sama seperti teks laporan percobaan tadi, Mr. Tio kan. Ini kan teks pasti ada juga lah, ada strukturnya gitu ya. Kalau struktur teks pidato ini sama nggak dengan teks laporan percobaan tadi? Kalau struktur teks pidato tentu berbeda Berbeda, dengan ya. teks percobaan tadi ya. Ada 6 unsur, 6 struktur teks pidato ya. Yang pertama itu bagaimana kalian harus ada salam, ya, salam pembuka. Nah, misalnya apa salam ya? Assalamualaikum boleh ya. Selamat siang boleh, salam sejahtera boleh. Nah, yang kedua sapaan. Kalian harus bisa menyapa audiensnya, kalian harus kenali dulu lingkungan yang kalian mau berpidato di mana konteksnya. Misalnya di sekolah, boleh kalian buat sapaan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, sekolah apa kayak gitu. Terus itu harus sesuai dengan susunannya. Bagaimana dari yang derajat tertinggi atau kedudukan yang tertinggi ke kedudukan yang paling rendah. Menyapa itu harus Iya. tinggi dulu ya. Ya, jangan terbalik, jangan sampai pada yang terhormat ya, saya Bapak, Ibu Guru, yang terhormat Kepala Sekolah. Nah itu udah salah, Mister. Susunannya harus sesuai dengan kedudukan tertinggi. Oke. Gitu. Terus yang ketiga ada tentang pembuka. Pembuka pidato itu ibaratnya seperti penghubung bagian awal ke bagian inti pidato. Ibarat seperti leher ya. Di dalam pembuka itu biasanya berisi ucapan syukur ya, misalnya puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini. Nah, dalam acara misalnya perpisahan gitu. Nah, itu penghubung aja. Nah, terus juga bisa juga terima kasih kepada panitia penyelenggara boleh. Itu ucapan syukur bukan hanya kepada Tuhan aja, tapi terhadap yang berpartisipasi dalam acara tersebut boleh. Nah, yang keempat ya tadi ada pertama itu salam, sapaan, ya pembuka, bagian keempat inti pidato, isi pidato itu. Ya, biasanya itulah yang dikupas habis materi yang mau disampaikan kepada pendengar atau audiens. Terus yang kelima itu ada penutup. Penutup ini di sini ada kalimat persuasif, Mister. Ya, nah persuasif ada kalimat adalah kalimat yang mengajak agar audiens atau penonton bisa mengerti apa yang disampaikan, mengikuti gitu. Nah, persuasif itu bisa kata marilah, ayo, bahkan bisa juga tidak menggunakan kata ayo, mari atau marilah. Contohnya saya harap misalnya ini kepala sekolah berpidato, siswa-siswi ya kelas 9 nanti akan melanjutkan cita-citanya dan memperjuangkan nama baik sekolah kita. Nah, dia itu ada kata harap, berarti ada persuasif, ajakan supaya siswa-siswinya dapat berprestasi atau lebih baik lagi di ke depan gitu. Itu letakkan Ya. penutup tadi ya. Itu penutup. Yang terakhir tentunya tadi awal ada salam, dan yang terakhir juga salam juga, tapi salam penutup. Salam penutup. Ya, begitu kira-kira Mister. Oke. Saya teringat nih karena tadi sudah membahas persuasif kan, saya teringat tadi waktu teks percobaan kan juga ciri kebahasaannya tadi kita bahas kan, ada kayak perintah dan lain-lain tadi. Kalau teks pidato ini ciri kebahasaannya gimana Pak? Teks pidato mempunyai ciri kebahasannya ada 3 ya. Yang pertama itu ada seperti yang tadi ada sapaan dan salam dan sapaan ya. Bagaimana salam itu harus ada di dalam sebuah teks pidato. Itulah bahasa dalam teks pidato. Ada salam, misalnya assalamualaikum boleh,
siang boleh, sapaannya juga ada harus ya itu dalam pidato. Siapa yang mau dituju sapaannya, misalnya di sekolah boleh kepala sekolah, baru guru harus sesuai urutan. Misalnya lembaga yang lebih besar lagi, misalnya dia berpidato di depan istana kepresidenan, boleh disapa Bapak Presiden, tergantung situasi konteksnya. Nah, ciri bahasa yang kedua ada kata kalimat persuasif yang tadi sudah saya jelaskan. Persuasif mengajak, bagaimana mengajak si orator tadi yang pembicara itu mengajak orang lain untuk mengikuti. Contohnya kayak tadi yang Mr. Singgung Soekarno ya, dia sangat fenomenal, kan terkenal ke penjuru dunia ya. Di sidang umum PBB juga dia bisa ya dengan lantang menentang kolonialisme, bagaimana menentang imperialisme penjajahan ya bangsa barat ya, khususnya Belanda yang menjajah negara kita Indonesia. Nah, jadi persuasif itu mengajak orang lain, negara-negara lain juga ya, bagaimana supaya ikut dengan apa yang disampaikan. Ayo, saya akan tentang Belanda, saya benci kolonialisme. Nah, berarti dia itu bisa menyampaikan aspirasinya dan orang juga apresiasi ya, berpengaruh. Iya, itulah persuasif bahasa ya. Bagaimana secara langsung mengajak gitu yang dengar jadi mengikuti apa yang dibicarakan oleh orator tadi. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu bahasanya harus santun ya. Jadi misalnya terima kasih, kalau udah bisa mengucapkan terima kasih berarti dia tahu sopan santun ya. Dia tahu dari mana dia berasal, misalnya pujian syukur. Nah, berarti dia bisa berterima kasih kepada Tuhan karena dia bisa berdiri ya di depan, misalnya di depan mimbar atau di depan panggung gitu. Itu berarti dia sudah tahu santunan gitu. Kira-kira begitu, Mister. Oke, sangat luar biasa penjelasan dari Mr. Tio, dan saya harap anda semuanya semakin paham tentang teks pidato ini.